Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang saya banggakan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian yang saya lakukan dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Audio dalam bentuk lagu terhadap minat belajar peserta didik ditinjau dari peningkatan penguasaan materi fisika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hawa Salma Syawal Salsabila dengan NIM 128 dari jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2023. Yang pertama, terdapat pendahuluan, yaitu yang pertama, latar belakang dengan berisikan media dapat diartikan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima informasi. Penggunaan media sebagai penghubung antara pendidik dan peserta didik inilah yang disebut dengan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa belajar aktif memerlukan dukungan media untuk menghantarkan materi yang akan mereka pelajari. Sedangkan pembelajaran sendiri merupakan terjemahan dari kata instruction, yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau intro, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Media pembelajaran memiliki banyak jenis dan tidak ada satupun media yang paling baik dibandingkan dengan media yang lain. Ada banyak media pembelajaran yang dapat digunakan, salah satunya yaitu media audio. Sujada dan Rifai mengemukakan bahwa media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Yang kedua, terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah media audio berbentuk lagu dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran fisika? Yang kedua, apakah terdapat peningkatan penguasaan materi dalam pembelajaran fisika dengan media audio berbentuk lagu? Dan untuk tujuannya, sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengetahui minat belajar peserta didik SMA atau MA yang telah mengikuti pembelajaran fisika dengan menggunakan media audio berbentuk lagu. Yang kedua, mengetahui perbedaan peningkatan penguasaan materi pada peserta didik SMA atau MA yang mengikuti pembelajaran fisika dengan menggunakan media audio berbentuk lagu. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Manfaatnya sendiri, yang pertama, bagi guru sebagai alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar peserta didik SMA atau MA. Yang kedua, bagi peserta didik, penelitian ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar peserta didik SMA atau MA dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga hasilnya dapat lebih luas dan mendalam. Dan yang keempat, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca. Selanjutnya, terdapat batasan istilah. Berdasarkan latar belakang pada masalah yang telah dipaparkan pada penelitian ini, maka batasan istilah ini dibatasi pada yang pertama, media audio berbasis lagu yang digunakan dibatasi hanya untuk kelas 10 pada materi hukum Newton. Yang kedua, penguasaan materi fisika yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada ranah kognitif, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Yang kedua, terdapat kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan.
Penelitian yang relevan pertama adalah penelitian dari Grossman dan Watson pada tahun 2015 yang berjudul The Use of Original Music Videos to Teach Natural History. Penelitian menjelaskan tentang pengaruh penggunaan musik video yang berisi mengenai konsep-konsep dalam pembelajaran biologi. Hasil kuesioner yang diberikan secara sukarela menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan musik video tadi meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Akpongol Azeudu, Azape, dan Otor pada tahun 2016 yang berjudul Effect of Lecture Method Supplemented with Music and Computer Animation on Secondary School Students' Academic Achievements in Electrochemistry. Studi ini meneliti pengaruh dari metode pembelajaran yang dilengkapi dengan musik dan komputer animasi terhadap prestasi akademik siswa sekolah menengah dalam elektrokimia di Makurdi Metropolis. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan bahwa seniman di industri musik harus didorong untuk menulis dan menghasilkan musik yang memiliki makna kognitif. Relevansi dengan penelitian pengembangan media pembelajaran lagu dan video tentang ikatan kimia, yaitu adanya penggunaan kedua bagian dari animasi video dan musik dalam media pembelajaran bagi siswa. Namun, pada penelitian pengembangan lagu dan video tentang ikatan kimia tidak meneliti tentang pengaruh perbedaan dari keduanya. Selain itu, materi yang disampaikan pun berbeda. Yang kedua, terdapat landasan teori. Poin pertama terdapat hakikat fisika, di mana fisika dan gejala-gejala fisis yang ditimbulkannya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam keseluruhan kegiatan manusia. Bagaimana fenomena alam itu terjadi, bagaimana keteraturan fenomena alam tersebut, dan apa akibat dari keteraturan fenomena alam tersebut pun merupakan bagian dari fisika. Keterkaitan fisika dalam berbagai fenomena alam yang terjadi inilah yang menggolongkan fisika ke dalam ilmu alam. Nah, di dalam fisika, sifat dasar suatu materi atau zat dan interaksinya dengan energi dideskripsikan berdasarkan gejala. Yang pertama, terdapat fisika sebagai produk ilmiah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berinteraksi dengan alam sekitarnya. Interaksi yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu akan memberikan pengalaman-pengalaman yang kemudian menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, fisika sebagai proses ilmiah. Nah, pada poin ini, untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika, dalam hal ini pengetahuan-pengetahuan yang disusun dalam fisika tersebut diperoleh melalui suatu cara penyelidikan. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap ilmiah. Nah, fisika sebagai sikap ilmiah berkaitan dengan cara berpikir atau cara berpikir seorang ilmuwan dalam melakukan proses sains untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Poin selanjutnya yaitu minat belajar. Minat sendiri adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seorang diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. Minat sendiri merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat pada sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi minat belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh berkembangnya minat maupun sebaliknya mematikan minat belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat faktor internal. Pada faktor internal, faktor-faktornya meliputi kematangan, latihan dan ulangan, dan motivasi. Pada faktor eksternal sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor guru, faktor metode, faktor materi pelajaran, dan faktor fasilitas.
Menurut Safari, definisi konsep minat belajar adalah pilihan kesenangan dalam melakukan kegiatan dan dapat membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi kesediaannya dalam belajar. Sedangkan menurut Winke, perasaan merupakan faktor psikis yang non-intelektual yang khusus berpengaruh terhadap semangat atau gairah belajar. Selanjutnya, hambatan minat belajar siswa. Dalam Winkel, perasaan tidak senang menghambat dalam belajar karena tidak melahirkan sikap yang positif dan tidak menunjang minat dan belajar. Motivasi yang intrinsik juga sukar berkembang. Dengan demikian, suatu sumber gairah atau semangat belajar yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Selanjutnya, terdapat media. Media adalah sarana pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Menurut Arif Sadiman, memberikan beberapa pola pemanfaatan media dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas. Yang kedua, pemanfaatan media di luar situasi kelas. Yang ketiga, pemanfaatan media secara perorangan. Yang keempat, pemanfaatan media secara kelompok. Dan yang kelima, pemanfaatan secara massal. Peran media dalam komunikasi dan pembelajaran media adalah kata jamak dari medium yang artinya perantara. Dalam proses komunikasi, media hanyalah satu dari 4 komponen yang harus ada. Komponen yang lain yaitu sumber informasi, informasi dan penerima informasi. Seandainya satu dari 4 komponen tersebut tidak ada, maka proses komunikasi tidak mungkin terjadi. Berikutnya, manfaat media pembelajaran secara umum. Manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa, dengan maksud membantu siswa belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus, manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Kemp dan Dayton. Yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif jika dipilih dan dirancang dengan benar. Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Selanjutnya, definisi musik. Beberapa peneliti menemukan bahwa musik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar peserta didik. Sigman menemukan bahwa musik latar memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap konsentrasi peserta didik. Namun hal ini berlawanan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Dani Salim, staf pengajar Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Musik Terhadap Konsentrasi Belajar Peserta Didik Kelas 2 SMUK 1 Salatiga. Peneliti menemukan pengaruh yang cukup kuat dari musik latar. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Pada hakikatnya, setiap penelitian kuantitatif dalam ilmu-ilmu sosial menerapkan filosofi yang disebut dedukto hipotetiko verifikatif. Artinya, masalah penelitian dipecahkan dengan bantuan cara berpikir deduktif melalui pengajuan hipotesis yang dideduksi dari teori-teori yang bersifat universal dan umum, sehingga kesimpulan dalam bentuk hipotesis inilah yang akan diverifikasi secara empiris melalui cara berpikir induktif dengan bantuan statistika inferensial. Yang kedua, terdapat pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif juga, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi
signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber data dan data penelitian. Yang pertama terdapat analisis validitas RPP, yaitu data validator diperoleh berupa checklist pada lembar validasi dianalisis menggunakan Content Validity Ratio and Content Validity Index. Pemberian skor pada angket divalidasi dengan CVR. Teknik analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kriteria penilaian validator, yang kedua menghitung nilai Content Validity Ratio, yang ketiga menghitung nilai Content Validity Index, yang keempat kategori hasil perhitungan CVR dan CVL. Yang kedua terdapat analisis peningkatan hasil belajar peserta didik. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis gain test. Data diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil observasi tentang penelitian hasil belajar fisika berupa tes kognitif atau disebut pretest dan posttest. Yang ketiga terdapat analisis validitas soal pretest dan posttest. Analisis validitas soal pretest dan posttest dianalisis dengan menggunakan Content Validity Ratio dan Content Validity Index. Pemberian skor pada butir angket validasi dengan menggunakan CVR. Setelah semua item mendapat skor, kemudian skor tersebut diolah. Yang keempat terdapat analisis angket minat belajar siswa pada bidang fisika. Angket minat belajar peserta didik merupakan pernyataan tertutup dengan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Analisis data angket peserta didik menggunakan analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian skor untuk setiap pernyataan positif sebagai berikut. Skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Yang kedua, terdapat pemberian skor untuk setiap pernyataan negatif sebagai berikut. Skor pertama untuk jawaban sangat setuju, skor kedua untuk jawaban setuju, skor ketiga untuk jawaban tidak setuju, dan skor keempat untuk jawaban sangat tidak setuju. Yang selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah minat dan hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi untuk melihat secara langsung kondisi sekolah serta proses pembelajaran fisika yang berlangsung. Yang kedua, membagikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga, memberikan perlakuan pada kelas eksperimen pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audio berbasis lagu, serta pada kelas kontrol pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran audio berbasis lagu. Yang keempat, memberikan post-test pada akhir pembelajaran untuk mengetahui penguasaan materi peserta didik setelah diberi perlakuan. Dan yang kelima, memberikan angket minat belajar untuk mengetahui minat belajar peserta didik setelah diberi perlakuan. Yang selanjutnya terdapat teknik analisis data, dan pada penelitian ini langkah yang harus ditempuh untuk menganalisis data yaitu dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dilanjutkan dengan uji prasyarat sebelum melakukan analisis yaitu uji normalitas serta uji homogenitas. Selanjutnya pengujian hipotesis dengan menggunakan uji MANOVA. Yang pertama uji prasyarat analisis, yaitu terdapat uji normalitas dan uji hipotesis. Yang pengajuan uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada tiap-tiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji hipotesis, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh media pembelajaran audio dalam bentuk lagu terhadap minat belajar fisika dan hasil belajar peserta didik ditinjau dari peningkatan penguasaan materi. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.